Allah Subhanahu wa taala memiliki satu sifat yang mulia, satu sifat yang maha agung, yang mana Allah menyatakan dalam firman-Nya tadi, yaitu Allah memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal abadilah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian dalam firman Allah dalam surah Al-Qasas sebutkan wa kullu syai'in halik illa wajhahu. Segala sesuatunya akan binasa melainkan wajahnya, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini hadhihi ma'tufatun ala qaulillahi subhanahu wa ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini hakikatnya disandarkan kepada firman Allah sebelumnya. Kullu man 'alaiha fan fa in kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di persada ini, baik di bumi maupun di atas langit, itu semuanya akan sirna, akan binasa. Setelah terjadinya kiamat al-kubra nantinya, itu semuanya akan punah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa nanti itu wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini dalam surah Ar-Rahman ayat ke-27 ini menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah memiliki wajah. Lantas bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah di dalam memahami ini? Berikut penjelasannya. Walihada qala ba'dus salaf, oleh karena itu sebagian salafun salih terdahulu menyatakan yambaghi idza qara'ta, kalau kamu membaca firman Allah dalam surat Ar-Rahman ini, kamu harus, katanya, ya, membacanya kullu man 'alaiha fan antusilai bi qawlihi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kalau kita membaca firman Allah ini, segala sesuatunya akan binasa, segala yang ada yang telah diciptakan Allah ini akan habis semuanya. Jangan diputus sampai di situ, tapi lanjutkan ayatnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan abadilah dan kekallah wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Jadi tidak boleh diputus kullu man 'alaiha fan saja. Ini menurut sebagian para salafun salih terdahulu. Jika kita membaca firman Allah ini tidak boleh dipenggal. Sama dengan kita membaca laisa kamitslihi syai'un. Itu enggak boleh di situ, tapi lanjutkan wa huwas samiul basir. Karena ada dua sifat Allah yang belum kita sebutkan di akhir ayat itu. Sama dengan ini. Kalau kita membaca kullu man 'alaiha fan, itu enggak boleh berhenti di situ, tapi lanjutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hatta yatabayyana laka naqsul makhluq, sampai jelas bagi kita, ya, adanya kekurangan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makhluk itu banyak kurangnya, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala di sini. Wa kamalul khaliq wa dzalika littaqabul hadzal fana wa hadzal baqa. Jadi setelah jelas bagi kita bahwasanya setiap makhluk itu memiliki kekurangan, dan jelaslah bagi kita di ayat selanjutnya tadi tentang kesempurnaan Sang Khalik, tentang kesempurnaan Sang Pencipta, dan bisa kita pahami di situ ada makhluk yang binasa dan yang kekal abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa. Baik yang ada di dalam bumi, di atas bumi,
ya, di angkasa sampai di atas langit sana semuanya akan hancur, akan binasa, akan lenyap semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang akan abadi kekal itu adalah wajah Rabbmu. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika, ay la yafna. Disebutkan dalam firman Allah tadi, wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal itu adalah wajah Tuhanmu. Maksudnya apa? Tidak akan pernah fana. Dia abadi. Ya. Sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Walaupun semua sudah tiada, dia akan senantiasa ada. Ini la yafna. Wal wajhu ma'nahu ma'lumun. Disebutkan di sini, kalau dikatakan wajah artinya sudah ma'lum, ma'ruf. Ya. Sama dengan kita bicara dengan seseorang, ini wajah, itu sudah jelas, ya. Lakin kaifiyatuhu majhulatun, akan tetapi bagaimananya wajah Allah Subhanahu wa taala majhul. Ini tidak dikenal. Tidak dikenalnya di mana? Di kalangan para sahabat terdahulu. Tidak ada yang bertanya kepada Rasul bagaimana wajah Allah ya Rasulullah, tidak ada. Tapi mereka mengimani ayat muhkamat ini. Ya, mereka mengimani ayat Allah ini. Jadi ketika disampaikan kepada para sahabat oleh Rasulullah SAW tentang ayat ini, ya, mereka tidak ada satupun yang bertanya bagaimana wajah Allah, majhul, tidak dikenal. La ta'lamu kaifa wajhillahi azza wa jalla kasairi sifatihi. Jadi karena dia majhul, tentulah kita tidak tahu bagaimana hakikatnya wajah Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Lakinnana nu'minu bi anna lahu wajhan mausufan bil jalali wal ikram. Akan tetapi kita wajib beriman, ya, adanya wajah Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yabqa wajhu rabbik, dan yang kekal abadi itu adalah wajah Tuhanmu, kita wajib beriman. Wajib mengimani adanya wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia. Wa mausufan bil bahai wal 'azamati wan nuri wal 'azimi wan nuril 'azim. Dan yang mana wajah Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan keagungan, ya. Dengan keagungan, dengan kebesaran dan cahaya yang sangat besar. Kenapa disebutkan cahaya di sini? Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang beliau sebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, hijabuhu nur, hijabuhu nurun, law kashafahu lahtaraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Hijabnya Allah dengan pandangan makhluk itu adalah cahaya. Kita sebagai makhluk tidak bisa menatap Allah Subhanahu wa taala secara langsung, itu ada hijabnya, cahaya. Ya. Lau kasyafahu, seandainya Allah menyingkapkan hijab cahayanya itu, lahtaraqat subuhatu wajhi. Lahtaraqat subuhatu wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Sungguh, ya, yang bisa melihat ke dia dari makhluknya itu akan terbakar semuanya. Akan terbakar. Ya, sebagaimana juga Nabi Musa pernah, ya, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan dia untuk melihat ke gunung, dilihatkan cahaya. Nabi Musa pun tidak mampu menatapnya. Itu baru hijab. Ya. Oleh sebab itu disebutkan di sini, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan dengan keagungan, kebesaran dan cahaya. Cahaya itu sebagai hijab antara pandangan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi wa basaruhu yantahi ila kulli syai'in.
pandangan makhluknya itu dibatasi oleh hijab. Lain halnya pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, pandangan Allah itu itu dapat melihat semua makhluknya, baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Tapi pandangan makhluk kepada Allah, kepada wajah Allah, ini terhalangi oleh nur, oleh nur, cahaya. Wa alaihi falau kashafa hadzal hijab, hijabun nur an wajhi lahtaraqa kullu syai'in. Andai kata Allah singkapkan hijab nur tadi, cahaya yang membatasi antara pandangan makhluk kepada Rabbnya tadi, lahtaraqa kullu syai', sungguh semuanya akan terbakar, akan binasa. Kita tidak mampu melihatnya. Jangankan zat Allah Subhanahu wa taala kita ingin melihatnya, matahari itu sebagai makhluk saja kita tidak mampu melihatnya. Jangankan matahari, sinar api las saja kita tidak mampu menatapnya. Mata kita akan rusak. Ini maha kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lihada naqulu hadha wajhun 'azimun la yumkin abadan an numathila aujahil makhluqat. Wajah Allah ini adalah wajah yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mulia, dan tidak akan mungkin selama-lamanya kita membanding-bandingkan dengan wajah makhluknya. Jadi bagi orang yang terkadang berasumsi bahwasanya ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah ini menyatakan Allah memiliki wajah, mereka menuduh sebagai musyabbihah. Itu orang-orang yang sibuk mempelajari agamanya sekarang itu sibuk menjadi golongan musyabbihah katanya. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena makhluk memiliki wajah, lantas Allah tidak harus punya wajah. Akhirnya apa? Sebahagian mereka ada yang mentaktil, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagian mereka ada yang mentahrif, mengganti makna tersebut kepada makna yang lain. Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal karena berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fid din, a'azanallahu wa iyyakum. Wa bina'an ala hadha naqul annana nuthbitu anna lillahi wajhan wa na'khudhuhu min qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita pun bisa menegaskan bahwasanya kita menetapkan wajah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berkeyakinan Allah memiliki wajah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Alasannya itu tadi, Yang abadi, yang kekal itu adalah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini merupakan dalilnya. Dari sinilah Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya Allah memiliki wajah. Wa naqulu bi anna hadza wajhun la yumathilu aujahil makhluqin. Setelah Ahlussunnah menetapkan bahwasanya Allah